sama Pak Tony ya saya. Iya, satu dua teman ya Bang Tony ya, izin Bang. Teman-teman mau bertanya. Silakan. Ya, lanjut Bang Andi. Saya sambil izin toilet ya. Ya, saya salam kenal ya sama Pak Tony. Ya, salam. Ya, terus yang satunya lagi dengan pembelaan Pak Tony itu dari teman-teman saya, dari keluarga saya dari Jawa Barat, berterima kasih kepada Pak Tony ya, karena udah mau membela orang-orang kecil gitu ya tanpa ada pungutan biaya. Itu saya terima kasih, walaupun saya nggak kenal siapa yang dibela, nggak kenal siapa yang membela, tapi saya sebagai rakyat itu, sebagai rakyat biasa lah itu ikut berterima kasih kepada Pak Tony ya. Terkait ini ya, digaskan ini saya pertama udah memahami semua, pengen mengungkapkan masalah 7 terpidana ini. Terus kesininya pengen ditambahin lagi 3 terpidana itu, 3 DPO itu harus diungkap. Kalau menurut saya itu kurang tepat kalau 1 belum beres langsung loncat ke yang 2, karena inti permasalahannya kan di PK-nya itu, PK yang sekarang itu ya, kita harusnya mendesak itu gitu, mendesak itu aja, nggak usah lari kemana-mana dulu. Soalnya inti permasalahannya itu kita udah sama-sama tahu lah, itulah kan Pak Susno Aji juga udah menjelaskan itu semua lah, udah terang benderang gitu. Masa Susno Aji itu kan dia kepala Kabareskrim gitu. Terang benderang gimana? Iya, maksudnya terang benderang tuh gitu, bahwa 7 terpidana ini aja sulit untuk membuktikan kalau mereka pelakunya, apalagi 3 pelaku yang DPO itu gitu. Ya buktinya ditolak PK-nya. Ya makanya kata saya juga. Jadi gini, yang tepat itu bukan terang benderang ya. Jadi banyak ya kayak Pak Susno Aji, udah ini kecelakaan lalu lintas udah kelar, artinya udah kelar kan gitu, nggak ada masalah kan. Ya buktinya masih, PK-nya masih ditolak. Entah kesalahannya di mana ini kan ya. Apakah di dalam penyusunan memori PK ataukah di dalam mengajukan opum, kan kita tidak tahu ya. Sebenarnya gini, apapun ya yang menguatkan alat buktinya, seyogianya itu harus ditempuh ya sesuai hukum. Kalau kita melihat, kalau kita meyakini ya bahwa kasus ini kecelakaan lalu lintas misalnya ya, kemudian ada saksi-saksi yang melihat, tahu bahwa itu kecelakaan lalu lintas, saksinya melihat, bahkan tahu jumpingnya ada, tahu kan, misalnya kayak Adi Musafir, Ismail Purnomo. Nah, kalau memang ada alat bukti, ada saksi yang sangat kuat bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas ya, maka seharusnya itu tidak dijadikan opum gitu loh. Dikemanakan? Didorong tuh Polres Sumber yang dulu pernah menangani kecelakaan lalu lintas ya, lalu berhenti dia menangani karena Rudiana menangkap 8 orang itu. Nah, sampai sekarang berhentinya itu tidak jelas, tidak dikeluarkan SP3 ya, juga tidak dilanjutkan kan. Nah, dia berhenti karena 31 Agustus 2016 sore Rudiana menangkap orang-orang sehingga diambil alih oleh Polres Cirebon Kota karena dianggap kasus itu pembunuhan. Berhentilah penyidikan lalu lintas itu ya. Jadi bukan dengan menemukan saksi yang mengetahui kecelakaan lalu lintas itu jadi beres, harus ditempuh prosedurnya gitu loh. Kemana prosedurnya? Tadi sudah saya jelaskan. Dorong itu penyidik lalu lintas di Polres Sumber. Apakah bisa? Bisa. Kasus yang sudah di SP3 saja itu ada catatan. Apabila suatu saat ditemukan bukti-bukti baru, ya, maka kasus yang sudah di SP3 itu bisa dibuka lagi. Nah, apalagi kasus kecelakaan lalu lintas yang belum pernah di SP3 di Polres Sumber itu. Nah, sebagai bukti bahwa dulu Polres Sumber itu Satlantasnya, penyidik Satlantas melakukan penyelidikan kecelakaan lalu lintas itu ada tertuang di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu ya, di mana ada saksi dari penyidik lalu lintas Polres Sumber yang melakukan olah TKP sampai skep gambarnya juga sudah dibuat kan itu. Ada, nama-namanya juga ada kan itu. Nah, jadi kalau kita mengetahui ada saksi yang sangat kuat bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas ya, harus ditempuh prosedurnya itu, dorong Polres Sumber agar melanjutkan penyidikan lalu lintas. Hei Kapolres, tolong, ini ada saksi-saksi yang melihat langsung bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas. Nih saksi-saksinya Ismail Purnomo Adi Musafir kan itu. Tolong lanjutkan. Nah, kalau tidak mau ya di demo saja. Kalau memang kita yakin ya saksinya ini benar-benar kuat kan itu. Nah, ketika berjalan ya proses penyidikan lalu lintas itu nanti ditentukan siapa tersangkanya. Kan kalau kecelakaan tunggal itu tersangkanya itu yang nyetir. Misalkan ada angkot kecelakaan, penumpangnya mati, itu pasti supirnya tersangka itu.
kan itu. Ada angkutan umum lainnya ya, elep atau apa pasti. Nah kemudian ojek juga kan, ketika pengemudi kecelakaan tunggal, itu pengemudinya itu pasti tersangka karena kelalaian. Nah begitu juga ini Pina Eki. Kalau memang itu kecelakaan lalu lintas, maka Ekinya lah yang tersangka. Nah, Kemudian bagaimana selesai. sudah meninggal? Ya tidak masalah. Yang penting kan ada keputusan bahwa ini kecelakaan lalu lintas, Ekinya yang lalai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kemudian ada dibawa sampai ada putusan pengadilan, maka putusan pengadilan itulah akhirnya menjadi putusan yang bertentangan dengan putusan pengadilan pada tahun 2016. Maka PK keduanya ya enteng, gampang karena ada putusan pengadilan bahwa ini kecelakaan lalu lintas gitu loh. Nah, jadi jangan putusan saksi-saksi yang mengetahui kecelakaan lalu lintas itu kemudian dijadikan opung meminta kepada hakim PK agar memutus bahwa ini kecelakaan lalu lintas. Ya tidak bisa karena belum diuji, belum diuji di proses hukum gitu loh. Itu. Oke, Pak Tony, mungkin Bapak belum tahu ya terkait dengan 2016 sudah ada sanksi kode etik yang dilakukan oleh Propam itu sendiri, Pak. Itu penganiayaan, itu penganiayaan. Bukan, Pak. Iya, Apalagi. tapi terkait dengan Pak, terkait dengan penanganan dari Satlantas itu sendiri, Pak, 2 orang. Dan kemudian sudah ada konferensi pers terkait dengan divisi Humas Pak, yang dimana mengatakan bahwasanya struktur dari peristiwanya sudah di konferensi pers. Mungkin sudah saya kirim juga, Pak, di melalui WA, nanti Bapak bisa lihat videonya langsung dari beliau, Pak. Terkait dengan peristiwanya itu memang awalnya kecelakaan, lalu dia juga mengatakan secara langsung bahwasanya memang kelalaian atau pekerjaan yang tidak baik lah, Pak, dalam arti kata yang dilakukan oleh Polsek pada saat itu. Sudah dikatakan oleh Bapak itu, Pak. Itu konferensi persnya kapan? Ini sudah saya kirim ke Bapak dari WA, atau mau saya putar di sini biar teman-teman pada dengar? Bukan, saya nggak apa-apa, saya percaya kalau ada konferensi pers itu, tapi saya hanya perlu waktunya saja kapan itu. Duluan mana dengan saksi ya kecelakaan lalu lintas muncul gitu loh. Duluan Bapak itu, Pak. Nah, ya sudah kalau duluan Bapak itu wajar karena saat itu ya belum ada saksi yang mengetahui kecelakaan lalu lintas kan. Nah, sekarang ini bicara setelah munculnya saksi-saksi yang mengetahui bahwa itu kecelakaan lalu lintas kan gitu. Nah, seharusnya dorong itu Polres Sumber untuk membuka lagi penyelidikan perkara lalu lintas karena sekarang ada saksi-saksi yang sangat kuat kan gitu. Tinggal ditanya aja tuh Adi Musafir dan Ismail Purnomo, ya bener nggak melihat, berani nggak? Kalau bener berani ya sudah, tinggal dorong Polres Sumber agar melanjutkan penyelidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang sempat berhenti tahun 2016 kan itu. Itu kalau menurut saya ya caranya gitu loh. Jadi dari sisi pembunuhan ya buktikan ini bukan pelakunya. Dari sisi kecelakaan lalu lintas ya dorong agar penyelidikan kecelakaan lalu lintas ini sampai naik sidang, sampai diputus, ada putusan pengadilan gitu. Ya, jadi siap-siap kita aksi demo di Cirebon ya, teman-teman gaskan. Ini masukan yang baik, ini otak saya langsung teng ini. Ya. Pokoknya saya selalu kasih apa ya, pandangan-pandangan atau cara-cara ya bagaimana strategi lah ya, yang Bang, ya. bisa ya strategi bagaimana yang bisa dilakukan. Membantu, ya. Tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kan. Siap. Karena memang Gitu. kita ini gaskan kan akselerator, Bang. Saya berkali-kali sampaikan, kita ini akselerator ya. Netizen berkumpul, menyatakan pendapatnya dan menjadi akselerator buat tim-tim PH yang bekerja gitu kan ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan, netizen bisa lakukan ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil peranan lah ya. Siap. Ya kalau di pensil kelihatannya nggak di demo kan? Ya. Iya, paling kalau yang membaca atau mengamati obrolan tadi kan, kemungkinannya itu kan di kepolisian kan. Ya. Nah, Dan makanya para PH terpidana inilah yang seharusnya ya melakukan upaya-upaya ya kalau memang yakin kecelakaan lalu lintas dan yakin bahwa saksi-saksi kayak Ismail, Purnomo, punya Adi Musafir itu merupakan saksi yang sangat kuat, maka segeralah lakukan upaya-upaya agar penyidikan lalu lintas itu dilanjutkan, agar saksi-saksi ini dimaksimalkan sampai proses hukum ya, sampai adanya putusan pengadilan gitu. Wah, itu sangat luar biasa kalau ada putusan pengadilan kecelakaan lalu lintas sama kuat kan sebagai adanya putusan yang saling bertentangan gitu. Iya, dengan putusan pengadilan negeri tahun 2016. Kan simpel sebenarnya kalau dijelaskan gitu kan. Cuma kan kadang caranya inilah ya. Ya, satu caranya, kedua temboknya juga ini, Bang, harus kita lawan ini. Iya, cara memulainya ini ya terkadang kan ya karena
banyak pemikir, banyak orang kan kadang beda pikiran kan itu. Siap, Ya, siap. iya, ya itu kadang kendalanya ya, nangani banyak orang kan begitu. Pak Tani, ini kan kita mau ke depannya saya pribadi saya mau ikut lagi gitu, mau ikut turun kemarin karena kan ada sesuatu hal saya nggak ikut turun. Nah, ke depannya sebenarnya yang kita bawa sekarang aspirasi itu yang tepat itu yang bagaimana begitu. Nah, itu kali ya, yang saya tanyakan. Aspirasi kemana? Kemarin udah itu Bang Selamat udah demo ke DPR ya, yang Ya, harus kita sampaikan, yang harus kita tekankannya itu yang seperti apa gitu ya. Itu tadi udah dijawab, bro. Aspirasinya ya demo ke Polres Cirebon. Isinya itu Bang, isinya Oh, Bang, isinya. isinya Bang, isinya. Monggo ya, mungkin diulang, Bang Tony. ya kalau dari obrolan tadi ini kan yang mungkin bisa dilakukan ya, ada dua ya. Ini kan bagaimana cara agar adanya putusan saling bertentangan kan itu dengan putusan Pengadilan Negeri tahun 2016. Nah, kalau dari obrolan tadi saya simpulkan kan ada dua cara ya. Ada dua hal yang bisa dilakukan agar pada akhirnya bisa mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri tahun 2016. Nih, Pengadilan Negeri Cirebon. Pertama, dorong laporan polisi di Mabes Polri, laporan terhadap AF, laporan terhadap DD. Jika dua orang itu terbukti jadi terbukti bersalah nanti di persidangan, ya, maka itu bisa menjadi alasan atau alasan untuk PK ya, dengan alasan adanya saling bertentangan. Karena kalau dua orang itu terbukti ya bersalah memberikan kesaksian palsu di persidangan, maka tidak ada lagi tuh yang melihat yang memberi kesaksian bahwa pelakunya itu adalah 8 orang kan, 7 terpidana dan sakat tatal. Tidak ada lagi karena hanya mereka berdua tuh yang menerangkan ya, bahwa pelakunya itu dia melihat waktu lempar-lemparan itu ya itu para terpidana kan gitu. Selain mereka berdua nggak ada lagi. Jadi kalau mereka berdua ini terbukti memberikan kesaksian palsu, ya sudah tidak ada tuh yang menguatkan. Nah itu putusan memberikan kesaksian palsu ya. AF dan DD ini ya bisa dijadikan untuk alasan PK ya, dengan alasan saling adanya putusan yang saling bertentangan. Itu. Yang kemudian yang kedua ya bisa juga didapat dari, kalau kita meyakini bahwa ini kecelakaan lalu lintas, bisa didapat dari putusan lalu lintas nanti. Caranya ya kalau memang saksi-saksi kayak Ismail, Purnomo dan Hakim Kapil ini kalau memang benar-benar melihat sendiri bahwa itu kecelakaan lalu lintas, ya dorong para pihak terpidana ini mendorong Kapolres Sumber ya agar melanjutkan penyelidikan atau penyidikan lalu lintas yang sempat mandek waktu 2016 setelah Rudiana menangkap 8 orang itu kan itu. Nah dorong lanjutkan ya. Nah kan kalau kuat itu kan pasti penyidik juga harus memproses, harus melanjutkan kan, karena kuat saksinya ini kan melihat sendiri kan. Nah kalau memang benar ya kuat melihat sendiri dan yakin bahwa dia melihat sendiri kecelakaan lalu lintas itu kan, ya sudah dorong, manfaatkan kan, sampai kemudian ya, perkara lalu lintas itu bisa sampai disidangkan. Nah, sehingga putusan kecelakaan lalu lintasnya itu ya itu bisa juga untuk jadi alasan PK dengan alasan adanya saling pertentangan kan, ada putusan saling pertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2016 kan gitu. Nah terkait dua hal itu ya, kalau mau mendorong, mau melakukan aksi ya itu sudah saya sebutkan, berarti poinnya kan segera menuntaskan untuk Mabes Polri, segera menuntaskan laporan terhadap AF dan DD kan itu. Nah termasuk RT Pasren, Kavi kan itu ya tuntaskan kan, itu poin-poin yang harus disampaikan. Nah kemudian kalau ke Cirebon ya sebelum demo ngapain juga kita demo kalau dari pengacaranya itu belum mendorong ya kan, belum mendorong mengajukan saksi ke Polres Sumber untuk dilanjutkan perkara lalu lintasnya. Nah kalau sudah mendorong para pihak terpidananya, baru itu dibantu kan ya masyarakatnya agar Polres Sumber segera membuka kembali penyelidikan perkara lalu lintas kan, sampai ada kepastian hukum kan gitu. Jelas ya? Oke, clear Bang. Terima kasih Pak. Tadi saya Tolong dong Pak, jelasin. Pertanyaannya kan cuma kasus besar apa kasus kecil ya? Iya. Iya, kalau menurut Bapak ini kasus besar apa kasus kecil?
Ya, simpang siurnya sih banyak orang yang ngomong begini, ngomong Bukan, begini. kalau menurut Bapak, kasus ini kasus Pak, besar atau kasus kecil? kalau menurut saya sih terlalu ribet, kayaknya besar deh. Masalahnya banyak yang orang ngomong kayak begini, orang ngomong kayak begini, ini begini. Saya ngelihat kejadian tahun 2016, kan saya orangnya pengen tahu banget gitu ya Pak. Ya namanya orang awam kan, ya pengen tahu apakah benar omongan orang ini begini, kayak begitu. Masa sedangkan kasus ya yang korupsi kayak gitu kok cepet banget. Giran kasus kayak begini aja saya itu kasihan Pak, apa ya namanya orang ya, kasihan orang yang nggak bersalah kayak begini-begini, kayak gitu Pak. Ini lamanya kasus ini karena banyak sekali oknum yang melakukan kesalahan terdahulunya, itu yang membaca di lama. Bang Hos, terima kasih Bang Hos. Assalamualaikum Pak Tony. Semoga sehat selalu Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hos sudah diperkenankan saya untuk naik. Begini Pak Tony, saya ingin bertanya dengan Pak Tony. Tadi Pak Tony hanya menyinggung dari kesaksian dari Aib dan Dede terkait dengan 7 terpidana. Pak Tony tidak menyinggung siapa itu RT Pasren. Padahal RT Pasren Udah, sampean nggak nyimak tadi. Udah, Oke. udah. Oke, maaf, saya belum nyimak. Oke, begini Pak Tony, saya ingin bertanya dengan Pak Tony, apa sih yang melatar belakangi sehingga Kapolri itu berat? Apa yang menyebabkan keberatan itu? Keraguan-raguan, ketidakmauan, keengganan Kapolri untuk membuka CCTV. Padahal CCTV itu adalah novum yang baik, novum yang bagus. Bingung ya saya karena yang ditanyakan itu semuanya kenapa Polri kan itu ya. Kapolri ya harus Kapolri yang jawab itu kenapa yang ditanyakan tadi kan. Kenapa itulah makanya. itu tidak dibuka, terus ada keengganan lama dan seterusnya. Harus Kapolri yang jawab. Makanya teman-teman ya aspirasinya nanti ya desak tuh kan Kapolri melalui RDP itu, tanyakan nanti kan kenapa kan gitu. Betul Bang, betul. Saya izin lompat ke Bang Prabu, dari tadi ada pertanyaannya di typingnya di bawah. Silakan Bang Prabu. Saya sebenarnya sering menjawab pertanyaan ini Bang, cuman kayaknya karena mereka teman-teman mau dari Abang. Mungkin saya simpelnya begini Bang. Bagaimana sih menunjukkan keadilan buat keluarga Vina dan Eki gitu? Caranya atau secara alur hukumnya gitu. Karena memang ya itulah maksudnya. Ini masih terhubungan dengan 3DPO dan lain sebagainya. Mungkin ada narasi Abang gitu kira-kira. Bang Prabu kayaknya saya sudah berapa kali ada komunikasi di Komal dan di, kalau nggak salah. Mungkin dari Abang lah kira-kira coba. Bagaimana cara untuk memberikan keadilan itu sendiri terhadap keluarga Vina ataupun Vina itu sendiri dan keluarga Eki ataupun Eki itu sendiri. Silakan kalau Abang berkehendak untuk menjawab Bang. Ya, jadi keadilan itu ya relatif. Artinya tidak semua orang merasa mendapatkan keadilan. Ketika kasus ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas, tentu keluarga Vina Eki tidak terima kan, karena merasa almarhum ya dan almarhumah ya itu adalah korban kan itu. Nah, begitu juga kalau kasus ini adalah pembunuhan ya, dengan mengatakan bahwa itu pelakunya itu benar dia yang dipenjara itu adalah pelakunya, tentu ada yang merasa keberatan juga, yaitu keluarga terpidana dan terpidananya kan, ya bahwa tidak adil karena mereka ini bukan pelaku pembunuhan kan itu. Nah, maka yang adil itu adalah putusan yang berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Kalau memang itu pembunuhan, ya siapa pelakunya yang benar. Kalau memang itu kecelakaan lalu lintas, ya harus menerima juga Vina Eki-nya kalau memang fakta-faktanya itu kecelakaan lalu lintas. Asal semuanya itu ya harus dibuktikan di persidangan. Nah, sekarang ini kan dikawal ketat ya oleh masyarakat kan. Nah, jadi harus dibuktikan di persidangan itu. Apakah ada pelaku lain atau mereka bukan pelakunya kalau pembunuhan kan? Nah, kemudian yang kedua, apakah ini kecelakaan lalu lintas? Itu. Jadi kalau mengikuti ya masing-masing yang ingin mencari keadilan ya tidak akan puas. Tetapi kalau sudah putusan pengadilan berdasarkan fakta-fakta ya harus menghormati. Kalau memang misalkan diputus bahwa ini kecelakaan lalu lintas
seperti yang saya jelaskan tadi kan, bagaimana mekanismenya itu kan, karena ada saksi-saksi yang kuat misalnya kan, ya harus menerima juga keluarga Eki Pina kan itu. Nah sebaliknya juga kalau ini pembunuhan, nah kemudian ditangkaplah pelaku yang sebenarnya ya, atau DPO itu tertangkap misalnya dan dia misalnya pelakunya kan, nah ya itu juga kan harus menerima juga kan, dalam arti yang penting kalau korban itu kan pelakunya tertangkap. Kalau saya pernah mendengar dari Mbak Marliana ya kakaknya Pina itu ya. Iya, iya, betul. Nah, ya itu kan kalau dia itu kan menyerahkan ke proses hukum ya, yang siapapun pelakunya kan, yang penting pelakunya yang sebenarnya kan itu. Kalau dia itu kalau saya pernah dengar ya. Nah, sehingga semuanya itu kembali kepada aparat penegak hukum ini yang menuntaskan kasus ini ya harus serius kalau memang mau dituntaskan. Betul, Pak. Biar Betul. memenuhi rasa keadilan sesuai dengan fakta-fakta gitu. Mungkin malam ini akhirnya saya bisa ngobrol lah sedikit untuk mencoba memahami kasus Vina ini. Nah, karena Pak Tony adalah seorang lawyer, salah satu pertanyaan saya begini, Pak Tony RN, mohon maaf ya. Dari sisi pandang hukum, ya, dari awal dulu ini kan dari kasusnya kan dari karena video, lalu terjadi ingkrah itu sehingga menjadi geger. Nah, dari sisi pandang hukum advokat sekelas Pak Tony ini, sebetulnya ingkrah yang telah dilakukan itu ada nggak sisi-sisi kesalahannya sehingga putusan ingkrah itu bisa sampai seperti saat ini berkepanjangan? Itu saja satu pertanyaan saya dulu, Pak Tony. Harapan saya mungkin nanti bisa berteman di WA atau di apa, Pak Tony. Itu aja satu pertanyaan saya. Silakan, Pak. Ya, jadi kalau dalam hukum ya atau dalam KUHAP yang namanya putusan yang inkrah kemudian ada tidak kesalahannya, itu berarti di dalam KUHAP itu ada kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Mungkin itu yang dimaksud. Jadi mungkin pertanyaannya kalau diperjelas begini, dalam putusan atas nama 8 terpidana itu apakah ada kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata? Itu mungkin ya yang dimaksud ya. Iya, iya. Sebenarnya kalau ya Betul, itu yang saya maksud. Karena Ya. kan misalkan tahapnya kan itu penyerahan awalnya dari pihak kepolisian sebagai penyidik. Saya bahasakan di video saya itu adalah mahasiswa, diserahkan kejaksaan sebagai dosen, lalu dinaikkan ke rektor untuk diluluskan dalam persidangan. Ya, kalau saya mengamati ya dari putusan atas nama 8 orang ya, 1 saka tatal dan 7 terpidana itu memang banyak kejanggalan-kejanggalan ya, banyak, dan kejanggalan-kejanggalan itu ya bisa saya sebut atau bisa saya kategorikan sebagai kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata ya. Nah, jadi misalnya begini. Ada di situ ada handphone ya. Handphone itu ada 6 ya, 6 handphone. Nah, itu tidak ada satupun yang dibuka ya. Termasuk handphonenya Pina yang disita ya, ada dalam putusan itu tidak dibuka. Padahal ya dalam kasus atau perkara pembunuhan berencana itu ya bisa saja kalau memang benar itu merencanakannya atau mulai mengancamnya itu bisa saja misalnya dari percakapan yang ada di handphone, baik dari media sosial, messengernya atau DM-nya, direct message-nya lewat BBM kan dulu kan, atau SMS kan dulu kan bisa saja ya. Nah, tapi satu pun tidak ada yang dibuka isi percakapan handphone itu. Nah, lalu kemudian yang kedua ya disebutkan oleh siapa, Dodi Irwanto ya, saksi sama Gugun Gumilar itu telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, kalau belum dibuka ini berarti CCTV itu ada kan itu. Nah, ini menyangkut nyawa orang, ini menyangkut untuk mencari ya, pelaku yang sebenarnya karena akan dihukum berat. Nah, kenapa ketika ya, CCTV tidak dibuka, handphone itu tidak dibuka ya, kemudian sperma ya tidak dilakukan tes DNA, itu sperma siapa? Tetapi sperma yang ada ya ditemukan pada hasil visum itu ya, itu
apa namanya digunakan ya, sebagai alat atau barang bukti ya untuk mempersalahkan 7 terpidana kecuali Sakat Tatal kan. 7 terpidana itu dianggap menyetubuhi gitu loh. Nah, kemudian kejanggalan lain ya, dalam dakwaan itu ya, itu ada yang memukul pakai bambu dan bambu itu ada disita. Kemudian terdakwa yang didakwa menggunakan bambu itu tidak pernah melakukan pakai bambu dan tidak mengakui. Nah, harusnya ya, kalau terdakwa tersangkanya itu tidak mengakui saat di kepolisian, itu dikonfrontir. Ya, dikonfrontir ya. Siapa yang melihat bahwa salah satu pelaku atau salah satu tersangka itu memukul Eki Pina itu menggunakan bambu? Saksi yang melihat mengaku itu dikonfrontir sama orang yang dituduh ya, menggunakan bambu itu. Nah, kalau tidak dikonfrontir, lakukan sidik jari. Identik yang melekat itu jari siapa di bambu itu kan itu. Nah, ini tidak dilakukan, itu kejanggalan-kejanggalan. Nah, anehnya dari banyak kejanggalan itu hakim tetap memutus ya, tetap memutus bersalah 8 orang itu kan, 7 terpidana dan Sakat Tatal itu. Jadi kalau dibilang kelalaian kehilapan hakim itu ya, menurut saya itu ada ya. Nah, tinggal, karena sudah putusan, udah inkrah dan ada kelalaian, nah tinggal kelalaian hakim itu dijadikan sebagai alasan PK. Jadi alasan PK itu ada nopum, ada kelalaian hakim atau kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata kan. Nah, kemudian ada saling pertentangan. Nah, dari 3 alasan PK itu 2 sudah dipakai ya, PK kemarin, yaitu dengan nopum dan dengan kelalaian atau kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Nah, tapi hasilnya kan ditolak tuh, kan? Dengan 2 alasan itu kan. Sehingga yang masih bisa mungkin diajukan itu 1 alasan lagi, yaitu adanya putusan yang saling bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, kembali ya, kehilapan hakim dan nopum yang diajukan sebagai alasan PK ya. Nah, saya tidak tahu tuh kan, bagaimana cara menguraikannya dalam memori PK, saya belum tahu karena saya belum baca nih salinan putusannya. Kalau sudah baca, saya bisa amati itu. Ya, saya bisa berpendapat, saya bisa menilai apakah ya kejanggalan-kejanggalan yang kita kategorikan kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata itu apakah diurai ya secara benar kan, kemudian dapat mematahkan ya dalil-dalil atau pertimbangan hukum dari hakim ya pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2016 itu. Kemudian nopumnya juga, nopum yang disampaikan itu apa saja, mematahkan pertimbangan hukum yang mana, mematahkan fakta yang mana kan itu. Nah, itu semua memang harus dilihat sih, biar kelihatan. Ini di mana nih? Bisa nggak dikabulkan, ini di mana nih kesalahannya gitu loh. Itu. Oke, sip. Luar biasa.